Betul. Dan info selebriti baru-baru juga ada beberapa selebriti nih yang mengalami saraf kejepit atau HNP karena ini mengangkat barang benda dengan posisi atau tumpuan yang salah. Wah, selebriti juga bisa kena gini ya? Bisa, ini nggak menutup kemungkinan siapa saja bisa kena. Ibu-ibu rumah tangga juga kan ada yang masih angkat-angkat galon juga. Baru udah kayak gitu ada yang nyucinya juga masih pakai tangan. Baru udah kayak gitu pakai baskom dengan air yang banyak. Itu kan berat kalau misalkan harus dipindah-pindah, cara memindahkannya bagaimana. Sebenarnya nggak ada masalah sih dengan mengangkat, tapi posisinya yang harus diperhatikan. Dikenal dengan nama beken saraf kejepit, hernia nukleus pulposus ternyata menjadi ancaman, gangguan bagi kegiatan sehari-hari kita. Kondisi ini kerap kali terjadi pada orang-orang yang lebih dewasa dan menjelang lansia. Tapi apakah ini tidak bisa terjadi pada orang-orang yang lebih muda? Mari kita kenali apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya hanya di Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Hai, kita berjumpa lagi dalam episode terbaru dari Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Masih bersama saya, Gaby, dan saya, Daryl. Atau Deto lah. Toga. Yoi. Nah, di episode kali ini nih, Kak Deto, kita kembali membahas sebuah kondisi atau penyakit atau gangguan kesehatan yang kerap kali terjadi. Gitu iya, ya. Betul banget. Dan selalu ya di Indonesia ini punya nama-nama beken. Iya. Seperti penyakit yang kita mau bahas ini hernia nukleus pulposus. Atau biasa dikenal dengan saraf kejepit. Betul. Biasanya kalau aku pernah sih jari kejepit. Jari kejepit ya kan? Kejepit, tapi ternyata saraf juga bisa kejepit. Nah, Aduh, siapa yang jepit ya kan? Bagaimana Nah, caranya dia bisa kejepit gitu? Betul Kejepit banget. sama apa? Makanya itu yang kita mau tahu kan. Lebih lanjut lagi kita tanya aja sama ahlinya, sama orang medis, sama dokter tentunya. Tentu saja. Dan supaya kita nggak misleading nih ya, kita kayak bingung kejepit sama apa nih sarafnya. Ya kan? Kita akan langsung sharing bareng dengan Dr. Steri Nurita, Bachelor of Medical Laboratory Science, MD. Halo Dr. Steri. Halo. Dokter, gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat-sehat selalu ya dok ya? Ayah. Saraf di tulang belakang masih aman, gak ada yang kejepit dong tentunya? Aman. Wah, itu dia yang penting kan? Benar banget. Dokternya juga nggak boleh ada saraf yang kejepit. Karena kita mau bahas tentang saraf kejepitnya sekarang. Ya. Ini dok, kita pengen tahu nih sebenarnya mungkin dari awalnya definisinya seperti apa yang terjadi dengan anatomi kita tentang saraf kejepit ini dok. Oke, jadi untuk definisi dari saraf kejepit adalah bahasa umum yang sering dipakai oleh masyarakat kita, tapi untuk bahasa medisnya kita sebut dengan hernia nukleus pulposus. Hernia nukleus pulposus adalah penyakit yang terjadi ketika bantalan ruas tulang belakang itu bergeser dan menekan saraf di tulang belakang. Dan gejala nyeri yang kita rasakan itu tergantung dari terjadinya HNP atau saraf kejepit. Bisa di leher, bisa juga di daerah lower back pain, atau di daerah lumbar kita yang bagian bawah. Nah, tapi tentunya kita pasti bingung kan, kayak bantalan ruas tulang belakang itu apa sih, yang sebelah mana? Makanya saya sudah siapkan slide berikutnya, yaitu anatomi dari tulang belakang kita sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat, ini adalah anatomi dari tulang belakang kita. Terdiri dari rongga-rongga,
Kemudian kalau kita lihat yang kita sebut dengan bantalan ruas tulang belakang itu adalah intervertebral disc yang ada di antara dua tulang. Kalau kita lihat yang di gambarnya tuh kayak warna sedikit merah muda seperti itu. Nah, persarafan kita itu melalui ada lubang, jadi di intervertebral disc itu di belakangnya itu ada saraf. Jadi itu central nervous system, kemudian di samping-sampingnya itu ada keluar peripheral nervous system. Nah, inilah yang bantalan inilah kalau bergeser dia ke belakang, dia akan menjepit persarafan yang ada di belakangnya sehingga menyebabkan rasa nyeri. Slide berikut. Nah, seperti yang sudah saya paparkan tadi, gejala nyeri itu bisa dirasakan di tempat di mana saraf terjepit itu terjadi. Jadi ini ada dua jenis ya, ada central nervous system itu dari otak sampai dengan ke bawah itu yang lurus, di gambar yang lurus. Kemudian peripheral nervous system itu dari yang lurus ke bawah, dia menyebar ke seluruh badan kita, ke daerah tangan, kemudian ke organ-organ dalam kita, sampai dengan ke area kaki. Itu nanti semua akan diproses sampai ke otak dan sampai dapat kita sebut rasa nyeri gitu. Nah, untuk yang di sebelahnya itu kan ada yang cervical warna pink, kemudian ada toraks warna kuning, lumbar warna hijau, kemudian kita lihat bagian tubuh kita tuh dari leher ke tangan itu ada yang warna merah muda, ada warna kuning. Nah, kalau misalkan saraf kejepit di leher, itu biasanya bisa sampai ke semua yang daerahnya warna pink. Jadi bisa ke daerah pundak, ke daerah tangan, itu bisa kayak ada rasa nyeri, ataupun kayak tingling sensation. Jadi kayak, apa ya bahasa Indonesianya tuh kayak ada sesuatu yang kayak menjalar-menjalar gitu, ataupun terasa lemah. Kemudian kalau misalkan di bagian yang tulang belakang, bagian bawah, kalau kita lihat di situ warna biru kehijauan, kita bisa lihat di area mana saja dia bisa terasa ya. Jadi ada di bagian tulang belakang, kemudian daerah paha bisa menjalar rasa nyerinya sampai dengan ke kaki ataupun paha bagian dalam. Nah, itu dikarenakan persebaran persarafannya seperti ini gitu. Jadi nyerinya itu bisa dirasakan tergantung dari mana dia terjepitnya. Nah, itu dok, bisa nggak nih, walaupun kita nggak ngerasain spesifik ya, kalau misalnya sakit di leher atau di punggung atau di bagian lumbar. Tapi kita rasain yang seperti misalnya di leher, itu kan akan menjalar sampai di tangan. Karena jujur aja saya pernah tuh Kak, rasain di lehernya nggak ada rasa sakit apa-apa, tapi kalau misalnya lagi ada sedikit rasa anxiety atau misalnya sedang lelah, itu ada rasa sensasi tingling itu tadi ya, jadi kayak ada yang nyetrum gitu. Kayak nyetrum-nyetrum gitu ya. Dari ujung tangan sini sampai ujung jari gitu ya. Nah, apakah itu saraf kejepit atau? Itu salah satu ini dok, salah satu gejala saraf kejepit. Tapi leher saya nggak apa-apa waktu itu. Nah, coba nih. Yang jepit lehernya? Gimana dok? Oke, jadi itu harus kita bedakan. Apalagi tadi Gaby bilang pada saat stres ya. Biasanya kalau stres itu bisa juga kenanya ke lambung. Nah, kalau misalkan kita lihat tadi di gambar yang persebaran persarafan, ada area kuning, itu juga ada yang ke tangan. Jadi mungkin masalahnya itu dari lambung. Karena udah stres, jadi kayak stress induced gastritis. Jadi dia menyebabkan asam lambung naik, yang bisa dirasanya beberapa orang berbeda-beda. Bisa juga dirasakan nyeri ke tangan, baru udah kayak gitu rasa panas di dada, atau rasa nyeri di bagian ulu hati yang menembus sampai ke punggung. Makanya kalau untuk kita mendiagnosa HNP atau saraf kejepit ataupun penyakit-penyakit yang lain, kita biasa melakukan anamnesa terlebih dahulu atau kita tanyakan dulu bagaimana riwayat terjadinya penyakit yang dirasakan atau gejala yang dirasakan, sehingga kita bisa menentukan oh ini lebih ke sini atau oh ini masalahnya di sini gitu. Jadi belum tentu nyeri di tangan atau nyeri di bagian kaki itu masalahnya karena saraf kejepit. Karena ada banyak penyakit-penyakit yang lain juga bisa manifestasinya seperti itu.
question ya. Beberapa yang mengalami HNP yang aku tahu itu sampai gak bisa bangkit dari tempat tidur, Bergerak bisa gitu ya, duduk bahkan. gitu ya. Sebenarnya skala nyerinya seperti apa sih dok? Apa yang membedakan nyerinya HNP dengan penyakit lain? Ada spesifiknya nggak untuk gejala dari HNP ini? Oke, kalau misalkan untuk skala nyeri itu setiap orang berbeda-beda karena nyeri itu relatif. Jadi ada yang toleransi nyerinya tinggi, bisa saja dia merasakan tidak terlalu nyeri gitu. Tapi ada yang toleransinya rendah, dia bisa merasakan nyeri gitu. Tapi kita lihat HNP ini misalkan dari pasien-pasien yang datang ke klinik saya, biasanya mereka kalau mengeluh aduh nyeri pinggang gitu, nyeri tulang bagian belakang. Selalu saya tanyakan apa pekerjaan mereka. Dan rata-rata di sekitaran klinik Unai itu pekerjaannya berkebun. Jadi kita bisa melihat postur mereka sehari-hari. Apakah mereka sering mengangkat berat? Bagaimana postur mereka saat mengangkat berat? Kemudian mereka kebanyakan pasti jongkok-jongkok, menunduk-menunduk. Nah, baru mereka juga akan katakan kalau misalkan mereka setelah beraktivitas berat itu lebih terasa nyerinya gitu. Jadi untuk skala nyerinya kalau dari pasien-pasien saya berbeda-beda. Ada yang nyerinya ringan tapi nggak hilang-hilang. Ada yang memang sampai sakit sampai dia harus pakai tongkat. Ada juga yang sampai harus pakai kursi roda gitu. Ada yang nyerinya hanya ringan tapi terus-terusan makanya dia mau konsultasi untuk tahu gitu ini nyerinya dari mana. Jadi memang ada skalanya juga ya, tergantung dari masing-masing orang. Betul. Kalau saya juga pernah sampai nyeri banget, nggak tahu dompet kejepit. Iya. Jadi bukan kejepit utang tapi kan jadi ya. stres kan. Iya, kejepit tuntutan hidup ya. Tuntutan hidup. Nah, itu nggak bisa kita tolong dengan farmakologi. Oke dok, tadi dokter telah menerangkan ya tentang anatominya dan penyebaran sarafnya. Kita ingin tahu nih dok, bagaimana sih sampai terjadinya penyakit ini atau patofisiologinya tentang HNP ini dok? Oke, untuk patofisiologi dari HNP ini dia ada itu tadi bergesernya bantalan ruas tulang belakang. Jadi kalau kita lihat di gambar ini ya, ada normal disc dan ada bulging disc. Itu bergeser. Kenapa dia bisa bergeser? Itu ada banyak sebabnya. Bisa karena infeksi, bisa juga karena trauma. Yang perlu kita ketahui, jadi pulposus itu ada di dalam disk ya, ada di dalam inti nukleusnya itu. Kita lihat kalau yang di herniated disc ada yang keluar gitu dari dalam. Nah, yang di luarnya itu kita sebut fibrosus. Nah, itu tuh seiring kita bertambah usia, ini tuh harusnya bantalan ini kan fleksibel, dia kenyal gitu. Tapi semakin kita bertambah usia, dia juga akan ikut mengeras. Jadi dia lebih cenderung untuk trauma gitu. Kalau misalkan kita melakukan gerakan mendadak, seperti misalkan kita angkat beban berat dengan tumpuan yang salah, atau gerakan memutar mendadak, atau berulang-ulang, nah dia bisa rusak. Sehingga intinya itu bisa keluar yang menyebabkan disknya ini bulging keluar dari areanya dan dia menekan saraf yang ada di belakang. Nah, itu yang menyebabkan nyeri. Nah, infeksi bisa juga trauma ataupun penyakit lain kayak tumor. Kayak gitu. Berarti yang menjepit si saraf adalah si disk ini ya, atau bantalan antar intervertebrata tadi ya. Intervertebral disc. Betul. Gitu. Nah, dok, kalau misalnya nih kita suka kretekin diri kan, bunyi-bunyi krek-krek gitu. Kretek gitu kan, suka pegel nih, apalagi ini nggak ada senderannya kan, pegel. Nah, dok, itu juga bisa pengaruh nggak ya? Ya, sebenarnya kayak kita kan biasa kalau pegel leher suka yang dikeretek-keretek gitu leher, baru udah kayak gitu. Ada juga yang badannya begitu, itu sebenarnya tidak dianjurkan. Nah, tapi ya, nyeri tulang belakang ini juga selain persarafan itu, yang masalah lain yang bisa kita temukan itu adalah masalah otot. Masalah otot, tulang, ataupun saraf. Jadi kalau misalkan seperti di klinik
unai atau fase ke-1 seperti itu, kalau ada yang datang dulu nih dengan keluhan low back pain, kita bantu untuk mengatasi ototnya terlebih dahulu gitu, karena kalau udah masuknya ke tulang atau ke saraf itu mungkin butuh intervensi lanjutan atau pemeriksaan lebih lanjut gitu. Jadi masalah otot juga bisa menyebabkan nyeri. Oke. Nah, follow up question nih. Kan tadi dokter sempat bahas bahwa salah satunya juga adalah infeksi. Nah, penyebab dari infeksi ini apa, Dok? Apakah bakteri, virus, dan bagaimana cara kita mendapatkan Mengatasinya. infeksinya gitu? Kalau infeksi itu kita tidak bisa sebutkan dari mana ya, karena infeksi itu bisa memang dari bakteri ataupun virus dan kita bisa dapat dari mana saja gitu. Caranya untuk menghindarinya adalah dengan menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap sehat dan juga menjaga kelenturan bantalan ruas tulang belakang kita dengan salah satunya adalah dengan berolahraga secara teratur. Cuman memang kalau untuk yang bagian infeksi di HNP itu jarang. Lebih sering dikarenakan resiko pekerjaan, karena misalkan dia tukang kebun, atau memang suka angkat-angkat yang berat dengan posisi yang salah, atau dia supir truk yang melakukan perjalanan jauh, jadi harus duduk dalam waktu yang lama. Itu yang biasanya menyebabkan si HNP ini gitu. Tapi bukan berarti infeksi tidak bisa menyebabkan HNP, bisa juga dari mana aja, karena kita hidup juga di sekeliling kita dikelilingi oleh bakteri dan virus, dan kita punya sistem yang kayak contohnya kita sakit gigi. Dari sakit gigi aja, bakteri di gigi itu bisa menyebabkan kita sakit jantung. Jadi ada namanya sistem kelenjar limfa di dalam tubuh kita, itu mengalir di dalam tubuh kita, yang infeksi awalnya mungkin dari mana bisa jadinya kemana gitu. Tapi kalau daya tahan tubuh kita bagus, itu tetap bisa teratasi. Oke, wah luar biasa. Terima kasih, Dok. Jadi memang infeksi itu salah satu penyebab dari HNP, tapi yang lebih banyak berdasarkan dari pengalamannya dokter, ternyata itu dari postur, dari masalah pekerjaannya. Nah, apalagi sih yang menjadikan faktor risiko dari saraf kejepit ini? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita kembali lagi dalam acara Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Nah, tadi kita telah membahas mengenai saraf kejepit ya, bagaimana anatomi fisiologinya, bagaimana sampai terjadi atau penyebab dari saraf kejepit ini. Nah, sekarang kita ingin tanya nih pada dokter, apa sih yang menjadi faktor resiko nih, Dok? Tadi mungkin sempat di-spill ada beberapa faktor resiko, tapi mungkin lebih jelasnya lagi kita ingin tahu nih, Dok. Faktor resiko dari saraf kejepit ini, Dok. Oke. Untuk faktor resiko dari HNP atau saraf kejepit, selain genetik, bisa ada riwayat di keluarga dengan saraf terjepit, bisa juga karena obesitas, kemudian mengangkat beban berat dengan posisi tumpuan yang salah, melakukan gerakan menunduk dan berputar secara mendadak atau berulang, dan memiliki kebiasaan merokok. Oke, dan ini sekilas info selebriti nih. Ah, Pertama, yang mengangkat beban berat dengan posisi tumpuan yang salah. Karena ini terjadi di sehari-hari dan kadang setiap kita nggak hari. sadar ya. betul. Dan info selebriti baru-baru juga ada beberapa selebriti nih yang mengalami saraf kejepit atau HNP karena ini mengangkat barang benda dengan posisi atau tumpuan yang salah. Wah, selebriti juga bisa kena gini ya? Bisa, ini nggak menutup kemungkinan siapa Oke. saja bisa kena. Kade itu kan juga selebriti. Iya, Coba, aku Kak Deto. sering kena karena sering angkat galon, Dok, sering angkat itu mungkin posisi aku. Angkat beban keluarga. Iya, apalagi beban keluarga itu nggak bisa keangkat sampai sekarang, Dok. Nah, Oke. kalau kayak ngangkat barang itu mungkin posisi aku salah kali ya, gitu. Coba Kak Deto contohin deh. Dok, ini ya. supaya nasibnya nggak masuk info selebriti, Iya, selebriti ke-6 lah Nanti dokter bisa instruksikan saya bagaimana sebenarnya untuk mengangkat contoh beban ya. Ini ada kardus
Sorry, kita out frame dulu ya. Hati-hati, Ini ada. Kak, jangan Biasa kan disuruh sama istri, Dok. Hai kamu, angkat dulu itu. Ambil gardus itu, baju-baju kotor. Nah, biasanya kan berat nih, Dok. Biasanya aku kayak gini. Kayak mungkin yang white kali ya. Biasa aku langsung ambil gini. Ini benar nggak sih ya, Dok? Set. Nah itu salah. Tetot salah Ini udah berarti. semua orang kayaknya melakukan seperti ini, Dok. Jadi Karena kayak kayak cepet aja angkat, gitu, kerja kan. bakti kan. Angkat, oke siap. Panggul di sini. Kadang bangun sini kan, Panggul berat sini lagi. juga kadang-kadang ya. Udah agak kayak kuli gitu. Jadi itu salah ya, Dok? Iya salah, karena tumpuannya jadi ke tulang belakang. Iya benar. Jadi kan kayak gini. Ya, jadi yang benar itu harusnya lututnya ditekuk. Oh, lututnya di kayak squat Posisi gitu ya. Iya kayak squat gitu. Angkat terus bendanya dekatkan ke dada. Dekatkan ke dada, baru Ya baru tumpuannya jadi di lutut. kayak gini. Oh, Apakah ada rasa perbedaan, Kak Deto? beda sih. Memang otot lebih bekerja sih. Otot kaki ya. Maksudnya kayak squat jadinya kalau kita sering olahraga. Jadi kayak gini, harus set. Oke, Gitu. ini yang benar ya. Teman-teman pemirsa, jadi kalau angkat, ternyata ini yang benar. Jangan yang begini langsung. Ini salah. Aduh, ini udah Udah ya. langsung encok nih Mungkin kayaknya. kita juga harus biasakan ya, kayak misalnya kita mau Jadi, ambil sesuatu di bawah nih ya, kayak air minum gitu. Iya dok. Atau ada sampah di bawah kita mau buang, mungkin kita harus biasakan cara ambilnya itu jangan langsung menunduk gitu ya, tapi squat dulu. Harus memang squat. Betul. Wah, itu untuk menghindari ya. Wah, ini pelajaran yang bagus sekali buat Sangat kita. praktikal gitu ya, Iya. karena siapapun bisa. Iya dok. Kalau di sini di faktor resiko nggak ada usia. Nah, Dan tidak ada jenis kelamin. Berarti siapapun di usia berapapun, laki-laki ataupun perempuan bisa kena HNP ya dok? Iya, berdasarkan research memang lebih banyak terjadi di usia 30 sampai dengan 50 tahun. Memang dikatakan lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan dengan wanita. Mungkin karena pekerjaan laki-laki juga lebih berat ya daripada wanita. Dan untuk epidemiologinya sekitar HNP ini terjadi sekitar 1 sampai dengan 3%. Tapi ini di luar negeri gitu. Saya belum menemukan data yang ada di Indonesia itu bagaimana. Tapi kalau saya lihat dari pasien-pasien di klinik, itu rata-rata pasien kita itu 25 satu hari. Yang bisa datang dengan keluhan nyeri tulang belakang itu sampai dengan 3 orang. wah. Untuk lebih banyak laki-laki atau perempuan sama saja karena memang kebanyakan wanita juga di daerah sekitar situ bekerja sebagai tukang kebun, mereka berkebun gitu, jadi sering juga mereka keluhan itu. Oke. Tapi mungkin nanti harus diadakan penelitian lebih lanjut lagi untuk mendapatkan data yang lebih pasti. Nah, oke. Dok, aku pengen tanya nih, Dok. Kalau sering kali tadi ada sekitar sampai 25 orang gitu kan. Kalau, 3 dari 25 tiga orang. tiga dari 25 orang. Biasanya kalau yang paling banyak kena di bagian mana, Dok? Bagian leher kah atau lumbar atau bagian mana dari organ tubuh kita, Dok? Pasien-pasien yang kena. Kalau dari yang datang ke klinik, mereka lebih sering sih di tulang belakang ya, di bagian bawah, bagian lumbar dibandingin yang vertikal ya. Jarang sekali, saya belum pernah menemukan ada pasien yang datang ke klinik yang masalahnya di servikal gitu. Tapi kalau di lumbar, daerah tulang belakang bagian bawah, itu sering sekali dengan pekerjaan mereka yang seperti itu banyak. Oke. Nah, kita kan mungkin nggak terpikir ya, ini kan ya sakit tulang belakang aja, mungkin karena saya bekerja dan lain-lain, ternyata sudah kena HNP. Dok, sebenarnya HNP ini ada komplikasinya nggak sih dok? Apa ya udah sarafnya kejepit aja, nanti tunggu inflamasinya menurun gitu, terus sembuh? Atau sebenarnya HNP ini juga cukup bisa menjadi concern kita karena ada komplikasi lainnya? Iya, HNP yang tidak diatasi secara maksimal itu dia bisa menyebabkan komplikasi yang lebih parah. Yang paling parahnya itu adalah kelumpuhan permanen. Kemudian bisa juga terjadi sindrom cauda equina. Ini tidak jauh sih dari kelumpuhan permanen. Jadi cauda equina itu adalah kumpulan saraf yang ada di bawah, yang ada di tulang belakang kita gitu. Jadi kalau misalkan dia terjepit,
itu bisa sakit sekali sampai pasien tidak bisa jalan. Kemudian komplikasi lainnya juga kita jadi nggak bisa menahan kencing ataupun tinja gitu. Jadi los-los aja gitu kencing ataupun BAB-nya. Nah itu udah masalah dengan persarafan. Kemudian bisa juga hilangnya sensasi di area dubur dan juga paha bagian dalam. Itu komplikasi dari HNP. Oke, jadi kayak mati rasa gitu ya. Dan kalau misalnya sudah saraf kita nggak bisa mengunci dengan baik, itu kan pasti akan ada masalah otot, makanya nggak bisa nahan untuk ke BAB belakang lagi gitu ya, ya. BAK ataupun BAB. Dan itu masalah yang akan tentunya mengganggu aktivitas kita sehari-hari, apalagi kalau sudah sampai mengalami kelumpuhan atau tadi sindrom Cauda equina. Iya, nah bagaimana nih contoh bagi kita kan, apalagi orang muda yang mungkin masih belum kena, dan jangan sampailah kita Jangan kena sampai kita kena. HNP ini. Kita ingin tahu bagaimana pencegahannya, apa yang harus kita lakukan nih dok? Oke, untuk pencegahannya kita bisa olahraga teratur seperti misalkan 30 menit jalan kaki, tidak usah olahraga yang berat. Bisa juga berenang, kemudian berjalan kaki untuk menguatkan otot sendi di tungkai dan juga punggung. Jadi walaupun memang seiring berjalannya usia, bantalan intervertebral disc kita itu akan mengeras, tapi bisa kita bantu supaya dia nggak terlalu keras banget gitu. Jadi tetap fleksibel sehingga tidak meningkatkan risiko terjadinya cedera. Kemudian kita jaga postur tubuh kita dengan baik. Misalkan tadi saat kita mengangkat benda berat, kita perhatikan titik tumpunya. Titik tumpunya ada harus di lutut pada saat kita mengangkat benda berat. Jadi kalau seperti yang tadi sudah dicontohkan, jangan membuat titik tumpu itu ada di daerah pinggang gitu, di daerah tulang belakang dengan membungkuk atau mengangkat benda berat secara langsung. Kemudian kita pertahankan berat badan ideal dan hindari kebiasaan merokok. Merokok ini ada hubungannya juga dengan pengerasan intervertebral disc karena dengan merokok itu mengurangi suplai oksigen ke bantalan tersebut gitu, sehingga dia lebih mudah untuk mengeras. Oke, Oke. begitu ya. Jadi setidaknya ada 4 hal yang seharusnya tidak terlalu sulit untuk kita lakukan ya. 4 hal ini bisa mencegah kita dari HNP. Iya, aku langsung kayak membenarkan postur duduk nih dok. Langsung terus kita ya. Dan ini mungkin bisa jadi perhatian untuk kan sekarang nih Kak, anak muda kita sekarang atau mungkin yang sudah lebih dewasa juga lagi pada rajin untuk ke gym, untuk olahraga. Iya. Dan udah mulai aware dengan strength training, udah mulai aware dengan weightlifting. Walaupun ini menguatkan otot, tapi tentunya postur yang baik dalam mengangkat beban, juga dalam strength training itu ternyata penting. Benar Ya, banget. jangan sampai kita nguatin otot, malah kena HNP Ya. karena postur yang salah. Itu dia juga ya. Dan kita mau tahu juga nih dok, kalau misalnya kita sudah terkena HNP, gitu ya. Tapi kita mau tahu yang alaminya dulu. Oke. Yang nggak pakai obat dulu nih. Apa sih dok caranya atau bagaimana sih caranya mengatasi HNP setidaknya yang tanpa obat dulu deh. Ada nggak dok yang tanpa obat? Ada. Jadi kalau misalkan kita sudah terkena HNP, sebenarnya dia ini bisa sembuh sendiri. Bisa dalam waktu minggu ataupun bulan. Kita hanya butuh istirahat. Kita batasi dulu aktivitas kita, jangan terlalu melakukan aktivitas yang berat-berat. Kemudian kita bisa bantu dengan mengompres area yang sakit. Mau boleh dengan air hangat, boleh dengan air dingin, boleh. Yang mana yang lebih enak pada saat kita melakukan kompresan tersebut. Jadi ini yang bisa dilakukan gitu untuk membantu atau meringankan nyeri dari gejala HNP ini. Oke, wah alamiah ya. Alamiah. Jadi istirahat dan juga bisa dengan kompres. Karena sebenarnya tubuh kita kan pintar kan Kak Dito. Ada healing prosesnya sendiri ya. Ada healing prosesnya sendiri. Alam itu atau tubuh kita itu mampu untuk memperbaiki sel-selnya sendiri ya kan. Iya. Kita tinggal kasih ruang dan waktu. Asik. Dan kompres. Dan kompres juga tentunya. Kita bantu sama kompres. Nah, dok mungkin ada saran nggak? Ini kan beristirahat dan tidak melakukan aktivitas yang berat. Ada saran-saran nggak aktivitas apa sih yang perlu dihindari? Misalnya yang kena ini ibu rumah tangga, gitu kan? Nggak mungkin dia
absen membersihkan rumah Atau gitu kan. ngepel apa. Nanti siapa yang Iya. ngepel kan, suaminya Artis sibuk. aja yang punya pembantu tetap kena ya. Itu dia, makanya gimana dengan ibu-ibu rumah tangga yang harus bekerja di rumah? Kemudian adakah kegiatan-kegiatan yang tergolong berat gitu yang memang harus dihindari? Oke, kalau untuk ibu-ibu rumah tangga sebenarnya itu balik lagi karena relatif nyeri setiap orang itu berbeda-beda. Jadi selama itu tidak menimbulkan nyeri yang terlalu berlebihan, silakan lakukan. Kayak menyapu, mengepel. Sekarang kan udah canggih ya, mengepel itu tidak perlu harus dengan tangan aja gitu, nggak harus bongkok-bongkok gitu. Sekarang udah ada kain pel yang cuman truk-truk bisa, maksudnya kita berdiri gitu dengan postur yang baik, baru udah gitu untuk ngeringinnya juga nggak perlu bongkok-bongkok gitu sampai yang segitunya itu nggak. Kalau misalkan orang dengan HNP melakukan aktivitas itu dia masih merasa nyerinya nggak apa-apa, silakan lakukan gitu. Jadi kita ukur masing-masing, kita ukur kemampuan kita gitu. Mungkin yang berat kayak misalkan ibu-ibu rumah tangga juga kan ada yang masih eh, angkat-angkat galon juga, baru udah kayak gitu ada yang nyucinya juga masih pakai tangan, baru udah kayak gitu pakai baskom dengan air yang banyak. Itu kan berat kalau misalkan harus dipindah-pindah, cara memindahkannya bagaimana. Sebenarnya nggak ada masalah sih dengan mengangkat, tapi posisinya yang harus diperhatikan. Selama posisi dan tumpuannya benar, itu tidak masalah gitu. Itu tidak akan menyebabkan nyeri yang bagaimana, tapi kalau posisinya salah, itu yang bisa jadi masalah. Jadi mungkin posisi pada saat mengangkat beban berat itu yang harus lebih diperhatikan. Oke, ini ya menjadi perhatian bunda-bunda di rumah, ayah-ayah di rumah atau Bapak-bapak siapapun. juga. Anak kosan apalagi. Aduh. Ya kita walaupun cewek gitu tetap ngangkat galon sendiri. Wah, hebat ya. Independen. Tapi perhatikan sekali lagi posisi dan Posisi dan posturnya. Nah, kita masih banyak yang kita mau tahu ya. Iya, ada juga nih seringkali ada hal-hal yang nggak tahu ya, mitos atau Kebenarannya faktanya. tidak kita ketahui. Jadi kita pengen tanya sama dokter lagi nih. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, kita tetap di Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Ya, kita kembali lagi dalam acara Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Masih dengan saraf kejepit. Oke. Nah, tadi bersama dengan Dokter Stari ya. Stari kita telah membahas semua dari anatomi fisiologi, pencegahannya, bahkan juga dari Tadi udah ada pengobatan ya. Tanpa obat. Atau penanganan tanpa obat. Jadi memang lebih bagus yang tanpa obat dulu nih. Betul. Menurut aku ya. Baru kalau emang udah enggak baru. Kalau udah enggak tahan banget gitu ya, sakitnya terus menerus. Nah itu yang kita perlu tahu juga. Kalau misalnya kita butuh obat, mungkin kita perlu tahu kapan kita butuh obat dan obat apa yang kita perlukan. Kita langsung aja tanya ke dokter. Gimana dok? Oke, kalau untuk obat, mungkin pasien-pasien yang sudah merasakan nyerinya terlalu lama, jadi mereka datang. Biasanya sih mereka sudah minum obat sendiri ya, mereka udah beli di warung obat anti nyeri, tapi tidak kunjung reda. Jadi mereka memutuskan untuk berkonsultasi. Jadi obat yang biasanya kita berikan, karena kami di fase pertama, jadi kami lihat dulu apakah ada masalah dengan ototnya, sehingga yang akan kita berikan itu adalah biasanya obat anti nyeri, pelemas otot, juga anti radang. Kalau misalkan masih belum teratasi, kemudian kita anjurkan pasien untuk melakukan konsultasi ke dokter yang lebih ahli, dokter tulang ataupun dokter saraf, untuk dilakukan peninjauan lebih lanjut. Karena kalau masih belum berhasil dengan obat-obatan yang kami berikan, ada kemungkinan juga dapat dilakukan operasi bila nyerinya tidak kunjung reda. Oke. Bisa juga melakukan fisioterapi ya. Dan aku pernah dengar juga nih, salah satu fisioterapi yang
yang dianjurkan, ini Oke. dari fisioterapisnya nih, Hmm. ada kegiatan seperti berjalan di air, itu ternyata bisa meringankan gejala dari HNP. Itu benar nggak sih, Dok? Berjalan di air, Iya. atau mungkin kalau bisa berenang gitu. Wah, itu Iya. tunggu. Sebelum dokter jawab, apakah itu mitos atau fakta? Dari Fakta. fisioterapis Oh, ini. oke. Oh, ya, dokter langsung Ini jawab. dokter yang jawab. Ya itu benar. Karena kalau misalkan kita di kolam renang, itu berat badan kita jadi lebih ringan gitu. Karena beban air itu membantu kita gitu. Jadi dia nggak lebih berat. Itu mungkin lebih fisikanya gimana ya, kayak gitu. Cuman kalau memang kita di dalam air, berat kita jadi lebih ringan gitu. Jadi kita lebih mudah untuk melakukan gerakan dan itu lebih menenangkan rasa nyerinya. Memang berjalan di air atau berenang itu salah satu terapi yang paling top untuk HNP. Nah, Wah, fakta betul, berarti. betul. Fakta. Berarti Berarti terapis itu yang aku kenal itu tidak Fakta. kaleng-kaleng. Nah, Fakta. 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 Ya. Gitu ya. Mungkin dengan Aku kecanggihan teknologi pernah sekarang juga. kayak di kolam, Mm-mm. memang terasa ringan waktu di dalam kolam. Jadi agak melayang. Iya, pas Iya. keluar kolam ingat cicilan ini langsung beban berat langsung. Tapi nggak langsung nyebur ke kolam Tapi lagi nggak, kan? iya. Ya takutnya nyebur ke kolam nggak naik lagi. Itu yang kita takutin sebenarnya dengan beban yang Udah berat mati lah itu. kalau gitu. Oke. Takut. Nah, Dok, Oke. tadi kita udah bahas sedikit ada mitos atau fakta ya tentang kolam. Betul. Nah, ini ada beberapa lagi statement. Apakah ini mitos atau fakta? Fakta atau mitos? Nah, kita Yang akan pertama apa, Kak? bahas. Yang pertama, mitos atau fakta? Selalu duduk dengan tegak. Iya, itu maksudnya gimana? Apa kalimatnya? Selalu duduk dengan tegak dapat mencegah HNP gitu. Iya, selalu duduk dengan tegak dapat mencegah HNP. Kita berdua dulu ya. Oke. Ini mau Dengan tegak. merenders enggak, bukan itu ya, guys. Iya. Ya beda ya. Oke. Mitos atau fakta? Kusi, Fakta. Fakta. Betul. Tuh kalau kayak gini, duh, bungkuk, bengkuk gitu kan. langsung ngebengkuk, kayaknya langsung kejepit juga sedikit. Oke, gimana dokter? Duduk dengan Oke. Kata kuncinya di situ selalu ya. Jadi tidak selalu, jadi mitos sebenarnya. tidak selalu. Ternyata jawabannya adalah mitos. Nah, ini menarik nih. Gimana tuh, Dok, Kenapa, Dok? maksudnya, Dok? Jadi itu tadi postur yang salah dalam waktu yang lama ya. Jadi kalau misalkan selalu duduk, kalau kita lihat anatomi tulang belakang kita itu dia nggak lurus banget gitu. Dia ada bentukannya kayak S. Jadi kalau misalkan yang tegak banget sampai menyalahi normal anatominya itu juga salah gitu. Tapi kalau misalkan kita terlalu bungkuk banget atau terlalu ke belakang banget itu juga salah. Apalagi kalau misalkan ada kata selalunya. Nggak selalu, jadi salah satunya kalau misalkan pasien yang datang dia melakukan posisi yang sama terus-terusan kan kita selalu bilangnya istirahatkan gitu. Jadi tidak selalu, harus semuanya tepat gitu, tidak berlebih, tidak Tegak kurang. ya. Betul-betul. Jadi kalau kayak Socrates kan dia gambarnya mikir gini, Dok. Boleh-boleh aja ya. Tapi kalau Hati-hati berlama skoliosis loh kalau kayak gitu kan miring. Oke. Ya kan? Tapi nggak selalu ya. Berarti nggak selalu harus Betul tegak. sih. Kan dulu kita merasa kalau kursi yang tegak itu membuat postur kita bagus kan. Tapi ternyata kursi zaman sekarang tuh, ini nggak ada endorse-nya, nggak ada iklannya ya. Kita nggak jualan kursi. Nggak. Tapi memang ternyata yang paling bagus adalah ketika postur kita ngikutin bentuk tulang belakang kita yang tadi ya kita udah lihat Betul. di anatomi itu bentuknya memang nggak lurus banget, tapi seperti ada punuknya di sini, lebih cembung, kemudian ngikutin bentuk S. Cekung di bagian lumbar ya, betul ya? Oke. Nah, yang berikut nih, Dok. Apakah mitos atau fakta? Apa pertanyaan? Oke, jangan mengangkat beban berat. Aku sih mitos. Mitos. Kali ini kita berdua harus benar gitu ya. Betul. Mitos. Karena itu bukan di bebannya, Iya, tapi di tumpuannya, posturnya di posturnya. dan iya, posisinya.
Bagaimana dokter jawabannya? Ya, mitos. Yeah. Karena Yeay, betul. di kuatnya, bukan di beratnya. Bukan di beratnya, tapi di tumpuannya. Next. Oke. HNP hanya disebabkan oleh trauma. Ini kayak ujian nih, kalau Oke, salah kita siap, nggak dengerin siap, berarti tadi. Siap, oke. Ya, 1, 2, 3. Mitos. Bukan hanya trauma ya. Iya, tadi bahkan Gaby sempat bilang kan ada infeksi juga bisa terjadi. Bisa infeksi atau tadi gerakan menunduk yang berulang-ulang, ya, gerakan berputar yang mendadak. Ini Iya. kalau ujian dapat 100 nih. Gimana dok? Iya, Apakah betul. Terus ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan HNP, bukan hanya cedera saja. Yeay. Oke. Oke, kita masih punya beberapa mitos atau fakta lagi. Yang berikutnya, obesitas memperburuk gejala nyeri. Obesitas memperburuk gejala nyeri. Nah Agak ini tricky-tricky ya. takutnya kata-katanya ini ya, tricky. Tricky. Oke lah, pilihlah jawaban Anda dan Ya, 1, 2, 3. Kok menurut saya fakta. fakta juga. Ini faktor resiko. Betul. Tapi apakah dia memperburuk gejala nyeri? Iya. Kita tanya saja sama dokter. Gimana, Dok? dok? Iya, betul. Yeay. Tadi dokter udah sampaikan ya bahwa obesitas itu salah satu faktor resiko yang mungkin akan lebih menekan. Iya dok. Iya, betul. Jadi beban kita lebih berat karena berat badan kita juga berat gitu. Jadi otot-otot semuanya bekerjanya pasti lebih berat. Betul. Maka dari itu pasti akan menyebabkan gejalanya lebih nyeri gitu. Dengan demikian dok, kalau misalnya seseorang obesitas yang yang mengalami HNP, apakah menurunkan berat badan juga menjadi salah satu anjuran bagi atau mau menjadikan badan itu ideal gitu maksudnya? Betul, menurunkan berat badan sampai ideal, gitu ya. Berarti itu menjadi salah satu cara juga yang bisa dilaksanakan. Oke. Yang terakhir, apa tuh Kak? Mitos atau fakta, olahraga buruk untuk nyeri tulang belakang. Aksi mitos. Olahraga Mitos. buruk untuk nyeri tulang belakang. Mitos. Iya. Yes. Betul. Yes. Karena tadi disuruhnya istirahat beberapa minggu aja. Dan dokter tadi udah bilang ya, kita masih bisa olahraga seperti jalan kaki. Terus tadi kita sempat bahas juga untuk jalan di air atau berenang, bagi yang bisa berenang gitu. Yang penting jangan jalan di atas air. Itu hanya bisa dilakukan hanya Tuhan yang Tuhan bisa Yesus dan Petrus pada saat sempat. itu ya. Oke. Nah, itu tadi kita udah dengar mitos atau fakta, dan dokter juga udah membahas ya apakah pernyataan-pernyataan tadi itu termasuk mitos atau fakta, sesuai juga sama yang dokter udah bahas tadi. Sayang sekali nih Kak Deto, episode yang sangat menyenangkan ini. Waktu kita kejepit. Waktu kita yang kejepit ya. Oke. Betul. Nah saat ini kita mau dengar dong dok kesimpulan dan juga closing statement dari dokter. Oke, jadi untuk HNP adalah penyakit yang bisa diatasi dengan sebenarnya pola hidup yang baik, dengan pola makan yang baik. HNP bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dia dapat disembuhkan hanya dengan beristirahat, kemudian melakukan pola hidup yang sehat, dan apabila memang nyerinya masih berlanjut, kunjungilah dokter terdekat. Saya harap boleh menjadi berkat untuk kita semua, boleh kita bagikan. Salam sehat untuk semuanya. Oke, terima kasih dokter. Puji Tuhan untuk pembahasan materi ini, dan kami berharap juga ya agar supaya teman-teman di rumah dan semua yang menyaksikan akan acara ini dapat mendapatkan manfaatnya. Setidaknya mulai saat ini kalau postur kita bekerja itu salah, bisa untuk dirubah. Betul. Kalau misalnya ada bunda-bunda, ayah-ayah dan siapa saja yang mengangkat beban berat dengan postur yang salah, juga sudah mulai bisa diperbaiki mulai dari hari ini. Beban seringan apapun, pastikan postur kita itu benar. Jangan
buat tulang belakang kita ini menanggung beban yang lebih berat. Iya, dan lagi. satu lagi, beban hidup kita hanya bisa angkat kepada Tuhan saja ya. Betul, dan semangat juga untuk para tulang punggung keluarga ya. Para tulang punggung keluarga, kami ucapkan semangat terus. Oke. Dan sahabat Top Channel dimanapun berada, episode kali ini menarik. Benar. Betul? Tapi episode sebelumnya dan episode setelah ini Wah, pun akan menarik. Kami pastikan menarik dan bermanfaat untuk kita. Untuk itu jangan lupa ajak teman, saudara Anda, siapapun untuk menyaksikan program Total Health hanya di Hope Channel Indonesia. Total Health, hidup sehat, pilihan Anda.